Mungkin Anda pernah mengalami situasi ini, posisi trading Anda sedang dalam posisi profit, tetapi bukannya merasa tenang dan percaya diri, kecemasan justru mulai muncul. Anda khawatir harga akan berbalik arah dan menghapus keuntungan yang sudah didapat. Atau mungkin, setelah mengalami satu kerugian, Anda buru-buru masuk kembali ke market, berharap bisa menutup kerugian secepat mungkin, tanpa benar-benar mempertimbangkan apakah keputusan itu rasional, atau hanya didorong oleh emosi yang tidak terkendali. Menariknya, seringkali masalah utama dalam trading bukanlah tentang strategi atau teknik entry, melainkan tentang bagaimana kita mengelola psikologi dan emosi yang dapat mempengaruhi setiap keputusan dalam trading. Oleh karena itu dalam video kali ini, saya akan membahas bagaimana cara mengelola diri dan membangun mentalitas yang kuat dalam trading. Penting untuk Anda pahami bahwa kesuksesan dalam trading tidak hanya bergantung pada strategi, tetapi juga pada bagaimana Anda mengendalikan diri. Jadi bersiaplah karena ada banyak hal penting yang akan saya bagikan kepada Anda. Merancang strategi trading yang solid sebenarnya bukanlah bagian yang paling sulit. Anda bisa mempelajari teknik entry, memahami supply dan demand, atau menguasai berbagai indikator teknikal. Namun, yang seringkali menjadi tantangan terbesar bagi para trader bukanlah strategi itu sendiri, melainkan aspek psikologis dalam trading. Emosi seperti ketakutan, keserakahan, dan ketidaksabaran seringkali menjadi penghalang terbesar yang membuat trader mengambil keputusan yang tidak rasional. Untuk itu, mari kita bahas apa saja yang perlu Anda pahami agar Anda dapat bertahan dan sukses dalam jangka panjang. Yang pertama adalah memahami bahwa trading adalah permainan waktu. Trading adalah permainan waktu, bukan hanya dalam menganalisa pergerakan market, tetapi juga dalam mengambil keputusan yang tepat pada saat yang tepat. Kemampuan untuk bersabar dan menunggu momen yang ideal adalah keterampilan yang membedakan trader sukses dari mereka yang terus-menerus gagal. Trading yang baik bukan tentang seberapa sering Anda masuk ke market, melainkan tentang menunggu kesempatan yang benar-benar layak diambil. Menunggu setup terbaik, menunggu momen entry yang valid, menunggu trade berjalan sesuai rencana, menunggu waktu exit yang ideal, dan kemudian menunggu kembali hingga peluang berikutnya muncul. Semua ini adalah bagian dari disiplin yang harus dimiliki seorang trader. Jika Anda merasa sering terburu-buru dan masuk ke trade terlalu dini, pertimbangkan untuk menyesuaikan sistem Anda. Salah satu cara efektif adalah dengan menggunakan notifikasi pengingat pada area entry yang sudah Anda tentukan, agar Anda tidak terus-menerus terpaku pada chart dan tergoda untuk masuk sebelum waktunya. Kemudian yang tak kalah penting, cobalah melihat menunggu sebagai sesuatu yang positif. Anggap kesabaran sebagai bagian dari strategi Anda, bukan sebagai hambatan. Hindari tekanan psikologis yang membuat Anda merasa harus selalu aktif di market, karena pola pikir seperti itu seringkali justru berujung pada keputusan yang menyimpang dari strategi yang sudah Anda susun. Setelah memahami pentingnya kesabaran dan waktu dalam trading, hal berikutnya yang perlu Anda hadapi adalah kenyataan bahwa kerugian adalah bagian tak terhindarkan dalam trading. Jika sebuah trade sudah menunjukkan tanda-tanda buruk sejak awal, mencoba menyelamatkannya hanya akan memperburuk situasi. Semakin lama Anda bertahan dalam posisi yang jelas tidak sesuai dengan rencana, semakin besar risiko kerugian yang Anda tanggung. Langkah paling bijak adalah segera keluar dan melindungi modal sebelum kerugian semakin membesar. Sayangnya, banyak trader terjebak dalam emosi dan menjadi terlalu terikat pada suatu trade. Mereka terus menahan posisi yang sudah jelas salah, berharap harga akan berbalik sampai menjadi profit. Masalahnya, meskipun sesekali trade seperti ini bisa kembali profit, kebiasaan tersebut justru berbahaya. Jika Anda membiarkan diri Anda memperoleh kemenangan dengan cara seperti ini, Anda tidak akan pernah benar-benar belajar pentingnya memotong kerugian dengan disiplin. Jika kebiasaan ini terus berlanjut, suatu saat ketika Anda memiliki satu posisi yang salah, dan terlalu lama dipertahankan, hal itu bisa menjadi kesalahan fatal yang menghancurkan seluruh akun Anda. Bayangkan skenario sederhana ini, Anda melakukan entry buy di dalam zona demand ini, dan menempatkan stop loss di bawah dari zona demand. Akan tetapi setelah beberapa saat, harga justru bergerak lebih rendah lagi,
dan karena Anda tidak ingin harga terkena stop loss, Anda justru menghapus stop loss tersebut, berharap harga akan kembali bergerak ke atas lagi. Ketika zona demand akhirnya ditembus, harga jatuh lebih dalam, dan Anda kehilangan kesempatan untuk keluar pada level yang lebih baik. Jika sejak awal Anda menerima bahwa trade tersebut sudah tidak sesuai ekspektasi dan menutup posisi lebih awal, Anda bisa menghindari kerugian yang jauh lebih besar. Jadi, ketika Anda menghadapi situasi di mana trading tidak berjalan sesuai rencana, jangan terjebak dalam harapan bahwa market akan berbalik. Jangan juga menggeser stop loss hanya untuk memberi ruang lebih pada trading yang sudah jelas salah. Uang yang terjebak dalam posisi buruk seharusnya bisa dialihkan ke peluang lain yang lebih menjanjikan. Ingat, dalam trading, disiplin untuk menerima kerugian kecil sejak awal jauh lebih baik daripada bergantung pada keberuntungan yang tidak bisa diandalkan. Setelah membahas tentang kerugian, kita perlu membicarakan aspek psikologis lainnya yang sering menghambat trader, yaitu kecemasan. Terlalu sering mengawasi trade dan terus-menerus mengkhawatirkan hasilnya bisa menjadi kebiasaan yang merugikan. Hal ini seringkali membuat trader keluar terlalu cepat, memindahkan stop loss ke posisi yang tidak seharusnya, atau menyesali keputusan yang sebenarnya sudah didasarkan pada analisa yang matang. Ironisnya, kebiasaan ini justru merusak strategi dan riset yang telah disusun sejak awal untuk masuk ke trade tersebut. Solusi terbaik untuk mengatasi kecemasan saat trading adalah dengan mengubah cara Anda memandang risiko. Setiap kali saya menempatkan trade, saya menganggapnya sudah hilang sejak awal. Begitu saya menekan tombol buy atau sell, dalam pikiran saya, uang yang saya gunakan dalam trade itu sudah tidak ada. Saya sudah menerima skenario terburuk sejak awal, sehingga saya tidak merasa perlu terus-menerus memeriksa harga, dan tidak terdorong untuk mengubah-ubah stop loss. Pendekatan ini membantu saya tetap tenang dan fokus. Jika trade itu berakhir dengan kerugian, saya tidak terkejut karena saya sudah siap secara mental. Saya sudah membayangkan saldo akun saya berkurang 2%, atau sesuai dengan risiko yang saya tentukan. Dan jika ternyata trade itu berakhir dengan profit, maka itu seperti mendapatkan hadiah yang tidak terduga. Percayalah, lebih baik mengalami kejutan yang menyenangkan daripada rasa frustasi karena ekspektasi yang tidak realistis. Jadi sebelum Anda menempatkan trade, Anda harus sudah menerima bahwa modal yang Anda pertaruhkan bisa hilang sepenuhnya. Ketika Anda sudah secara mental menerima kehilangan uang tersebut dari saldo Anda, dampak emosional dari kerugian akan jauh lebih kecil. Dengan cara ini, Anda bisa menjalankan strategi dengan lebih disiplin, menghindari keputusan impulsif, dan benar-benar membiarkan market bekerja sesuai dengan analisa yang telah Anda buat. Selanjutnya, mari kita bicara tentang cara membangun kepercayaan diri dalam trading. Kecemasan dalam trading adalah sesuatu yang hampir semua trader alami. Rasa takut untuk mengambil keputusan, ragu saat melihat setup yang sebenarnya valid, atau bahkan menghindari trading sama sekali. Semua hal tersebut seringkali berasal dari kurangnya kepercayaan diri dalam trading. Jika Anda merasa demikian, kemungkinan besar Anda belum sepenuhnya percaya pada strategi atau keterampilan trading Anda. Ketika Anda tidak yakin bahwa sistem yang Anda gunakan memiliki keunggulan, Anda akan terus meragukan setiap keputusan yang Anda buat. Keraguan ini dapat menghambat eksekusi dan membuat Anda tidak bisa disiplin untuk mengikuti strategi yang sudah dirancang. Untuk mengatasi ini, Anda perlu meyakini bahwa strategi yang digunakan benar-benar memiliki keunggulan. Cara terbaik untuk membangun keyakinan ini adalah dengan melakukan backtest dan forward test secara disiplin. Dengan begitu, Anda akan memahami bagaimana strategi tersebut bekerja dalam berbagai kondisi market. Selain itu, salah satu penyebab utama kecemasan dalam trading adalah tidak adanya rencana yang jelas. Ketika Anda tidak memiliki aturan yang jelas tentang kapan harus masuk, kapan harus keluar, dan berapa besar risiko yang siap Anda tanggung, maka setiap keputusan yang Anda buat juga tidak memiliki arah yang jelas. Oleh karena itu, memiliki trading plan yang jelas akan membantu mengurangi kecemasan, karena Anda tidak lagi bergantung pada tebakan atau emosi dalam mengambil keputusan. Konsistensi juga menjadi kunci utama dalam membangun kepercayaan diri. Semakin lama Anda mengikuti trading plan dengan disiplin, semakin besar rasa percaya diri yang akan Anda bangun.
Bahkan jika hasil trading Anda tidak selalu profit, selama Anda mengikuti aturan yang telah Anda tetapkan, Anda tetap dalam jalur yang benar. Jangan biarkan hasil dari satu trade menentukan mentalitas trading Anda. Satu kemenangan tidak menjadikan Anda seorang master, begitu pula satu kekalahan tidak berarti strategi Anda gagal. Oleh karena itu, penting untuk melihat hasil trading sebagai bagian dari serangkaian probabilitas, bukan sebagai kejadian individu yang berdiri sendiri. Selain itu, salah satu cara paling efektif untuk membangun kepercayaan diri dalam trading adalah dengan mencatat setiap trade yang Anda lakukan dalam jurnal trading. Dengan mencatat alasan masuk dan keluar dari suatu posisi, serta mengevaluasi apa yang bisa diperbaiki, Anda akan lebih mudah memahami pola dalam kesalahan dan keberhasilan Anda. Seiring waktu, Anda akan memiliki lebih banyak data untuk menilai apakah strategi Anda benar-benar memiliki keunggulan atau perlu disesuaikan. Terakhir, mari kita bicara tentang ekspektasi dengan realitas. Banyak trader memiliki ekspektasi yang terlalu tinggi terhadap diri mereka sendiri dan seringkali frustasi karena mengharapkan market bergerak sesuai keinginan mereka. Mungkin Anda pernah mendengar kisah seorang trader yang berhasil mengubah $1.000 menjadi $1.000.000 dalam waktu singkat, atau melihat klaim bahwa trading bisa dengan cepat menggantikan pekerjaan utama dan memungkinkan seseorang untuk langsung hidup dari trading. Namun kenyataannya, banyak trader justru terjebak dalam pola pikir yang tidak realistis. Mereka terinspirasi oleh kisah-kisah sukses yang seringkali hanya menampilkan hasil akhir tanpa memperlihatkan proses panjang dan penuh tantangan yang sebenarnya terjadi di balik layar. Tidak ada yang salah dengan memiliki keinginan untuk mencapai kebebasan finansial dalam waktu singkat, tetapi dalam dunia trading, singkat hampir tidak pernah berarti dalam hitungan bulan, apalagi hanya dalam beberapa minggu. Trading adalah permainan probabilitas jangka panjang yang membutuhkan kesabaran, disiplin, serta strategi yang jelas dan teruji. Anda harus menerima kenyataan bahwa di awal perjalanan trading, kemungkinan besar Anda tidak akan langsung menghasilkan profit yang konsisten, apalagi dalam jumlah besar. Justru, banyak trader pemula yang mengalami kerugian sebelum akhirnya memahami bagaimana market benar-benar bekerja. Oleh karena itu, jika Anda sedang mempertimbangkan untuk berhenti dari pekerjaan utama dan menjadikan trading sebagai satu-satunya sumber penghasilan, pikirkan kembali dengan matang. Sangat disarankan untuk memulai trading sebagai bisnis sampingan terlebih dahulu, bahkan jika Anda sudah mulai menghasilkan profit. Setelah membahas berbagai aspek psikologis dalam trading, mulai dari kecemasan, kesabaran, hingga cara membangun kepercayaan diri, jelas bahwa kesuksesan dalam trading tidak hanya bergantung pada strategi, tetapi juga pada bagaimana kita mengelola emosi dan ekspektasi. Banyak trader yang gagal bukan karena strategi mereka buruk, tetapi karena mereka tidak mampu mengendalikan diri di tengah tekanan market. Dengan memahami bahwa trading adalah permainan jangka panjang, kita bisa lebih fokus pada disiplin dan konsistensi daripada mengejar profit cepat yang tidak realistis. Menerima risiko, memiliki rencana yang jelas, dan tetap tenang dalam menghadapi kerugian adalah kunci untuk bertahan dan berkembang sebagai trader. Saya harap pembahasan ini bisa membantu Anda untuk lebih siap menghadapi tantangan dalam trading dan membangun mentalitas yang lebih kuat. Jadi begitulah akhir dari video kita kali ini. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Jika kalian belajar sesuatu yang baru dan menyukai video ini, kalian bisa like video ini untuk menunjukkan support kalian. Subscribe juga channel ini dan tekan tombol lonceng supaya kalian tidak ketinggalan video terbaru.